materi kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Di modul 2.3 ini, calon guru penggerak mendapat kesempatan untuk memahami dan mempraktikkan coaching. Meskipun sebelumnya sudah pernah mendengar istilah coaching, namun baru benar-benar paham setelah mempelajari modul ini. Selama belajar modul ini, saya mendapatkan pemahaman dan pengalaman bagaimana melakukan percakapan yang memberdayakan, sehingga dapat mengungkap potensi dan kekuatan individu seseorang. Selama mempelajari modul 2.3 ini, saya merasa semangat dan bersyukur karena mendapat ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat, sangat relate dan cocok diterapkan di sekolah. Saya mendapatkan banyak sekali pelajaran dan pemahaman ketika mempelajari coaching ini, baik itu paradigma berpikir coaching, prinsip coaching, kompetensi inti coaching, maupun alur tirta. Sebelumnya, ketika ada teman guru curhat tentang pembelajaran di kelasnya, biasanya saya langsung memberikan saran dan mengasosiasi dengan pengalaman saya selama ini. Setelah mempelajari coaching, saya baru menyadari kalau hal tersebut kurang tepat, karena solusi tersebut bukan hasil menggali dan memberdayakan potensi guru tersebut. Ke depan, insya Allah saya akan mencoba menerapkan teknik coaching ini dalam memberdayakan rekan sejawat maupun murid. Saya akan lebih fokus mengidentifikasi dan menggali potensi coachi sehingga muncul ide-ide atau pemikiran baru dari coachi terkait solusi permasalahan yang dihadapi. Dengan cara ini, diharapkan akan muncul ide-ide alternatif solusi, rencana aksi, dan komitmen coachi dalam usahanya memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Hal yang sudah baik selama mempelajari modul ini adalah saya mengikuti semua pembelajaran dalam LMS dengan penuh semangat dan menyelesaikan tugas-tugas dengan sungguh-sungguh. Keterampilan coaching saya juga mulai tampak ketika praktek coaching bersama rekan CGP lain dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Hal yang perlu ditingkatkan selama mempelajari coaching ini adalah perlunya memperbanyak latihan praktek coaching, sehingga keterampilan coaching saya dapat semakin terasah. Di sekolah, keterampilan coaching ini sangat penting dimiliki terutama oleh pendidik, sehingga dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi diri dan orang lain dengan menggunakan pendekatan yang memberdayakan. Di sekolah, dalam perannya sebagai CGP, coaching dapat dilakukan dengan sesama guru maupun dengan murid. Coaching dengan guru dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh guru tersebut. Apabila guru menemui kendala dalam pembelajaran, guru bisa melakukan proses coaching untuk menemukan potensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Penerapan coaching guru dengan murid sangat sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dengan menerapkan keterampilan coaching, maka seorang guru dapat menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi murid untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dalam konteks pembelajaran, coaching juga dapat diterapkan, yaitu dengan memberikan ruang kebebasan kepada murid untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada. Hal ini sangat terkait dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memaksimalkan potensi murid melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat. Coaching juga dapat menjadi salah satu cara untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, terutama dari aspek minat dan profil belajar murid. Ada kaitan yang sangat erat antara percakapan coaching dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, ada 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dikembangkan oleh guru maupun murid.
yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima kompetensi tersebut sangat berkaitan dengan percakapan coaching, baik itu sebagai coach maupun sebagai coachee. Seorang coach dalam melakukan coaching harus hadir sepenuhnya atau presence yang sama maknanya dengan mindfulness atau kesadaran penuh dalam PSE. Seorang coach juga harus memiliki kesadaran diri yang kuat, manajemen diri yang baik, kesadaran sosial yang baik, dan keterampilan berelasi yang baik pula. Sehingga dapat menerapkan paradigma berpikir coaching, prinsip coaching, dan kompetensi coaching selama percakapan. Sehingga dapat menggali potensi-potensi coaching yang pada akhirnya coaching dapat menemukan sendiri alternatif-alternatif solusi dari permasalahannya. Secara tidak sadar, seorang coaching juga akan berkembang kompetensi sosial dan emosionalnya selama proses coaching. Hal ini dapat diperoleh dari tahapan coaching dengan mengikuti alur cerita, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan. Pada tahap ini, manajemen diri coaching akan berkembang. Yang kedua, identifikasi, di mana seorang coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Pada tahap ini, kesadaran diri coaching akan berkembang. Yang ketiga, rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Dari tahapan cerita nomor 3 dan 4 ini akan dapat mengembangkan KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab coaching. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Menjadi pemimpin pembelajaran berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, refleksi dan asesmen yang otentik dan efektif, pengembangan guru, pemberdayaan dan pelibatan komunitas yang kesemuanya membutuhkan keterampilan coaching dalam pelaksanaannya. Selama ini, yang saya rasakan terkait supervisi akademik lebih ke arah judging atau penilaian. Supervisi dilakukan dengan nuansa atasan dan bawahan, bukan kemitraan dan kesetaraan. Sebelum observasi, guru dimintai RPP tanpa adanya dialog untuk pengembangan diri guru tersebut. Kalaupun ada dialog, sifatnya hanya konfirmasi tentang penggunaan media atau model pembelajaran yang digunakan, tanpa adanya penguatan atau penggalian potensi guru. Pada saat observasi pembelajaran, juga ada perasaan sedang dinilai, sehingga malah jadi kurang nyaman. Pasca observasi pembelajaran, kalaupun ada dialog, isinya adalah komentar dari supervisor terhadap pembelajaran yang baru dilakukan, disesuaikan dengan standar yang ada, tanpa meminta guru melakukan refleksi dan pengembangan diri ke depannya. Setelah mempelajari coaching, saya merasakan kalau teknik coaching inilah yang seharusnya dilakukan pemimpin pembelajaran saat melakukan supervisi akademik. Sehingga seorang pemimpin pembelajaran akan mampu mengemas pertanyaan-pertanyaan pemantik dialog dalam suasana yang nyaman untuk mengungkap potensi, kekuatan, atau aset individu demi pencapaian visi bersama. Tantangannya sekarang adalah bagaimana caranya coaching ini dapat diterapkan di sekolah tempat saya bekerja, baik coaching dengan rekan sejawat maupun coaching dengan murid. Menurut saya, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan memahamkan semua warga sekolah tentang coaching ini, yaitu dengan mendiseminasikan pemahaman coaching ke warga sekolah, baik secara formal maupun non-formal. Cara formal adalah dalam forum resmi yang diselenggarakan oleh sekolah. Sedangkan cara non-formal adalah dengan memasukkan coaching ini dalam obrolan santai dengan rekan sejawat. Selanjutnya adalah dengan menjadi teladan dan berbagi praktik baik penerapan coaching kepada rekan sejawat.